Salam Katolik sejati untuk kita. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari selalu bersemangat, selalu dalam sukacita dan sehat senantiasa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 20. Suatu ketika seseorang datang kepada Yesus dan tersungkur bersujud sambil memohon, "Tuhan, kasihanilah, anakku sedang sakit. Saya sudah membawanya kepada para murid-Mu, tetapi para murid-Mu tidak dapat menyembuhkannya." Lalu Yesus menjawab dan berkata kepada para murid-Nya, "Hai kamu angkatan yang kurang percaya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagikah aku tinggal bersama-sama dengan kamu?" Lalu setelah itu Yesus menyuruh seseorang itu untuk membawa anaknya kepadanya. "Mari, bawalah anakmu ke sini." Dan dengan keras Yesus menghardik roh jahat yang ada di dalam diri si anak. Lalu pada saat itu juga dengan seketika katanya, sembuhlah anak itu. Setelah peristiwa itu terjadi dan anak itu sudah dibawa pulang, lalu para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Yesus, mengapa kami tidak dapat menyembuhkan anak itu?" Yesus menjawab, "Karena kamu kurang beriman, karena kamu kurang percaya. Apabila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan dapat memindahkan gunung ini sekalipun, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu." Inilah kira-kira isi bacaan Injil yang mau kita renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang hendak kita refleksikan dari kisah ini? Yang pertama, bahwa yang membuat kita sembuh atau yang membuat permohonan kita terkabul adalah iman kita sendiri. Itu ditunjukkan oleh kepercayaan seseorang yang datang membawa anaknya. Seseorang ini yakin dan percaya bahwa Yesus mampu untuk membuat anaknya menjadi sembuh. Dengan demikian, kepercayaan dia adalah kepada Yesus, bukan kepada para murid. Itu barangkali penyebab mengapa para murid tidak bisa menyembuhkan anaknya, karena imannya, kepercayaannya adalah kepada Yesus. Maka Yesuslah memang yang datang dan menyembuhkan si anak itu. Dan yang kedua, bahwa iman kita juga mampu untuk menyembuhkan orang. Itu yang ditanyakan oleh para murid tadi, "Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan anak itu?" Ya, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang beriman. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu pasti akan bisa menyembuhkan dia. Jangankan menyembuhkan dia, memindahkan gunung ini sekalipun ke laut sana, pasti kamu bisa. Maka iman sekaligus bisa menyembuhkan atau menyelamatkan sesama kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merefleksikan kata-kata Yesus yang ditujukan atau dialamatkan kepada para murid. "Hai kamu yang kurang percaya, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan dikau?"
Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu? Percayalah, karena ada begitu banyak sudah mereka saksikan Yesus membuat mukjizat dan dia berbicara tidak seperti orang biasa, dan para murid masih belum juga percaya sepenuh-penuhnya atau secara total kepadanya. Mereka masih bimbang dan ragu. Inilah yang menjadi bahan permenungan kita pada kesempatan ini. Baiklah, kata-kata Yesus ini kita tujukan kepada diri kita masing-masing. Mau berapa lama lagikah Yesus ada bersama-sama dengan kita? Mau berapa lama lagikah Dia sabar terhadap kita? Sehingga kita baru percaya kepadanya. Apakah kita menunggu ketika napas kita sudah di ujung tanduk, megap-megap begitu, baru kita percaya? Jangan, tentunya kita harus percaya sejak dari saat ini dan sampai seterusnya. Sebab Dia sungguh-sungguh Putra Allah yang menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita tentunya mendambakan kehidupan yang kekal itu. Bukan kehidupan di dunia ini yang hanya sebentar. Nah, agar itu kita peroleh, maka kita harus percaya kepada Dia yang adalah Allah, Yesus Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, agar seluruh pergulatan hidup kita, penyakit spiritual maupun penyakit fisik yang kita alami pada saat ini disembuhkan oleh Yesus, maka kita harus percaya, kita harus beriman kepadanya, agar Ia mengambil dari dalam diri kita segala penyakit-penyakit spiritual, kecemburuan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Dan juga mengambil segala penyakit-penyakit fisik kita, mengambil dan menyembuhkan penyakit-penyakit fisik kita yang membuat hidup kita menderita. Maka kita serahkan kepada Tuhan, kita mohonkan kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, bersujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan kasihanilah aku sangat menderita. Aku ingin Engkau menjamahku dan memberikan kesembuhan kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebagai murid-murid-Nya yang semakin hari semakin berkembang dalam iman, berkembang dalam kedekatan relasi dengan Yesus, mengiyakan di dalam diri kita bahwa hanya di dalam Yesus saya akan memperoleh segala sesuatu. Hanya di dalam diri Yesus saya bisa dan mampu untuk melakukan apapun saja. Karena segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, kita lakukan terjadi oleh karena kehendak-Nya. Apabila kita beriman, kita harus ingat apa yang dikatakannya, tidak akan ada yang mustahil bagimu. Apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka tidak akan ada yang tidak bisa kita lakukan. Tidak akan ada yang tidak bisa kita selesaikan. Masalah sebesar apapun pasti kita temukan solusinya di dalam Yesus. Maka kita mohon sekaligus petunjuk dari Roh Kudus agar Ia mencurahkan roh kebijaksanaan-Nya kepada kita, sehingga kita dengan gembira, bersukacita, berbahagia menjalani perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekarang dan selama-lamanya. Amin.